Apakah kamu pernah merasa seperti tertinggal? Seolah-olah hidup berjalan terlalu cepat dan entah bagaimana, kamu telah melewatkan momen yang tepat untuk meraih apa yang kamu inginkan. Mungkin karir yang sukses, cinta yang besar, atau sekadar perasaan memiliki tujuan dan kepuasan. Jika pikiran itu pernah melintas di benakmu, ketahuilah, perasaan itu bukan salahmu. Masyarakat mengajarkan kita bahwa ada garis waktu yang harus kita ikuti. Belajar, bekerja, menikah, punya anak, mencapai kesuksesan, semuanya dalam tenggat waktu yang tak terlihat. Tetapi bagaimana jika aku katakan bahwa gagasan terlambat itu hanyalah ilusi? Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa setiap orang berada tepat di tempat yang seharusnya. Bahwa waktu bukanlah musuh, melainkan aliran alami di mana segala sesuatu terjadi pada saat yang tepat. Jika kamu pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, berpikir seharusnya kamu sudah lebih maju di suatu aspek kehidupan, video ini akan mengubah perspektifmu. Hari ini, aku akan berbagi 5 kebenaran dalam ajaran Buddha yang akan membebaskanmu dari kecemasan dan membantu kamu melihat hidupmu dengan mata yang baru. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Bersiaplah untuk merasa lebih ringan dan tersambung kembali dengan jalan hidupmu yang sejati. Dan sebelum kita mulai, luangkan waktu untuk berlangganan channel ini dan memberikan jempolmu. Itu membantu kami untuk terus menghadirkan konten-konten transformatif untukmu. Sekarang mari kita mulai dengan kebenaran pertama yang bisa mengubah segalanya. Kamu tidak terlambat untuk apapun. Sejak kecil, kita diajarkan untuk percaya bahwa ada waktu yang tepat untuk segalanya. Jika kita tidak menikah pada usia tertentu, jika kita tidak mencapai kestabilan keuangan pada waktunya, atau jika kita tidak meraih impian dalam tenggat waktu yang kita bayangkan, maka datanglah perasaan gagal. Tetapi apa arti sebenarnya dari terlambat? Jawabannya sederhana. Itu berarti kita hanya membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Dalam ajaran Buddha, tidak ada konsep waktu yang kaku seperti itu. Yang ada hanyalah aliran alami kehidupan. Pohon tidak tumbuh lebih cepat hanya karena pohon lain sudah berbuah. Sungai tidak mempercepat arusnya hanya karena ia punya tujuan yang harus dicapai. Semuanya berjalan dengan ritmenya sendiri, dan ritme itu pun sempurna. Seorang guru besar Buddha pernah berkata, "Kamu tidak pernah terlambat untuk menjalani hidupmu sendiri." Ini berarti bahwa tidak peduli di fase mana kamu berada sekarang, ini adalah momen yang tepat seharusnya kamu jalani. Setiap pengalaman yang kamu alami, baik atau buruk, membawa pembelajaran yang mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Dan jika kamu merasa telah melewatkan kesempatan, ingatlah, alam semesta tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka yang lain. Masalahnya adalah, seringkali kita terlalu terpaku pada masa lalu sehingga tidak menyadari peluang baru yang muncul. Jadi daripada bertanya, mengapa tidak terjadi lebih dulu? Tanyakanlah pada dirimu. Apa yang bisa kulakukan dengan momen ini sekarang? Karena di sini, di saat ini, transformasi dimulai. Jika ada satu kebenaran mutlak dalam ajaran Buddha, itu adalah tentang ketidakkekalan. Segala sesuatu berubah, segala sesuatu berlalu. Namun seringkali kita menolak perubahan, melekat pada masa lalu, atau takut pada masa depan. Kita merasa telah kehilangan sesuatu yang berharga, waktu, kesempatan, orang-orang, dan perasaan kehilangan itu bisa membuat kita lumpuh. Tetapi bagaimana jika alih-alih melihat ketidakkekalan sebagai ancaman, kita bisa melihatnya sebagai sebuah anugerah? Buddha mengajarkan bahwa ketidakkekalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dipahami. Karena melalui ketidakkekalan kita bisa memperbaharui diri, belajar, dan berkembang. Pikirkan tentang pergantian musim. Musim semi tidak melawan datangnya musim panas, musim gugur tidak meratapi kedatangan musim dingin. Setiap fase memiliki keindahan dan tujuannya masing-masing. Begitu juga kehidupan. Jika kamu merasa telah membuang-buang waktu atau bahwa kesempatan tertentu tidak akan pernah kembali, ingatlah, tidak ada yang benar-benar hilang. Pengetahuan yang kamu peroleh, pengalaman yang kamu jalani, bahkan rasa sakit,
yang kamu alami, semuanya adalah bagian dari pertumbuhanmu. Tidak ada momen yang sia-sia. Masalahnya adalah kita terlalu melekat pada apa yang telah berlalu dan menderita ketika hidup mengajak kita untuk melangkah maju. Tapi bayangkan, jika ulat menolak untuk berubah menjadi kupu-kupu, jika daun menolak untuk gugur di musim gugur, hidup selalu memanggil kita untuk memulai siklus baru. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menerima perubahan itu? Ketika kita berhenti melawan ketidakkekalan dan mulai mengalir bersamanya, kita menemukan kebebasan. Kita berhenti membawa beban masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan yang ada. Karena yang penting bukanlah apa yang tertinggal, tetapi apa yang kamu pilih untuk lakukan sekarang. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu, apa yang hidup coba ajarkan padaku di momen transisi ini? Berapa kali kamu terjebak mengulang kembali masa lalu atau khawatir tentang masa depan? Pikiran manusia memiliki kecenderungan alami untuk berkelana antara apa yang sudah terjadi dan apa yang mungkin terjadi. Namun, sementara kita melakukan itu, kita melewatkan satu-satunya momen yang benar-benar ada. Saat ini, ajaran Buddha mengajarkan bahwa kedamaian sejati hanya bisa ditemukan di saat sekarang. Ketika kita terjebak di masa lalu, kita membawa penyesalan, luka, dan kekecewaan. Ketika kita memproyeksikan kebahagiaan ke masa depan, kita menciptakan kecemasan dan ekspektasi yang seringkali menghalangi kita untuk menikmati apa yang sudah kita miliki. Bayangkan kamu sedang memegang secangkir teh panas. Jika pikiranmu berada di masa lalu, mungkin kamu mengingat teh terakhir yang pernah kamu minum, membandingkan rasanya. Jika berada di masa depan, mungkin kamu khawatir apakah akan ada teh lagi besok. Tetapi jika kamu benar-benar hadir, kamu akan merasakan kehangatan di tangan, aroma yang lembut, dan rasa yang menyebar di mulut. Di saat itu, tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan, hanya ada momen sempurna untuk menikmati saat ini. Kehadiran adalah pintu menuju transformasi. Ketika kita sepenuhnya berada di saat ini, kita melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan. Kita merasakan rasa syukur atas hal-hal kecil. Kita menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita. Jika kamu merasa waktu berjalan terlalu cepat dan hidup terasa lepas dari genggamanmu, cobalah latihan ini. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Amati sekitarmu. Rasakan udara masuk dan keluar dari paru-parumu. Sadari bahwa momen ini sudah cukup, bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak pernah berada di tempat yang jauh. Kebahagiaan selalu ada di sini, menunggu agar kamu benar-benar hadir. Banyak orang membawa beban tak terlihat di dalam diri mereka. Beban dari harapan yang tidak terpenuhi, perbandingan yang terus-menerus, dan ketakutan untuk melepaskan apa yang sudah tidak berarti lagi. Dan bagaimana jika aku katakan bahwa sebagian besar penderitaanmu berasal dari keenggananmu untuk melepaskan? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa ketidakmelekatkan bukan berarti kehilangan, tetapi pembebasan. Kita melekat pada identitas masa lalu, hubungan yang tidak lagi memberi kebaikan, serta ide-ide kaku tentang bagaimana seharusnya hidup berjalan. Tetapi kenyataannya, hidup selalu bergerak. Apa yang tampak sebagai hambatan hari ini, bisa saja besok terungkap sebagai berkah tersembunyi. Segala sesuatu yang kita perlawanan cenderung bertahan, sementara apa yang kita terima mengubah kita. Bayangkan seorang pengelana yang berjalan di jalan panjang, dan daripada membawa hanya yang perlu, ia membawa ransel penuh batu. Semakin ia berjalan, semakin lelah ia merasa. Namun ketika ia akhirnya memutuskan untuk membuka ranselnya dan melepaskan beberapa batu di sepanjang jalan, ia menyadari betapa ringannya perjalanannya. Begitulah hidup kita. Awal yang baru yang sejati tidak terjadi ketika segalanya berubah secara eksternal, tetapi ketika kita memutuskan untuk berubah dari dalam. Ketika kita menerima bahwa setiap akhir sebenarnya adalah awal yang baru. Jika ada sesuatu dalam hidupmu yang sudah tidak berguna lagi, entah itu kebiasaan, pikiran, hubungan, atau keyakinan yang membatasi, tanyakan pada dirimu, apa yang akan terjadi jika aku benar-benar melepaskan semua itu
Jawabannya bisa jadi adalah kunci untuk kebebasan yang selama ini kamu cari. Masyarakat mengajarkan kita untuk mengukur kemakmuran dengan uang, barang materi, dan status sosial. Namun ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat kekayaan dengan cara yang berbeda. Kemakmuran sejati tidak hanya terletak pada apa yang kita kumpulkan, tetapi juga pada kebijaksanaan yang kita tanam sepanjang hidup. Apakah kamu pernah merenungkan betapa berharganya pengalaman hidupmu? Semua yang telah kamu alami, suka dan duka, tantangan dan kemenangan, telah membentuk pengetahuan unik yang hanya kamu yang memilikinya. Dan kebijaksanaan inilah yang dapat membuka pintu, menarik peluang, dan mengubah hidupmu dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan uang. Ada sebuah kisah dalam ajaran Buddha tentang seorang biksu yang sangat dihormati, yang suatu hari menerima kunjungan dari seorang pria yang sangat kaya. Pria itu ingin belajar tentang kemakmuran dan bertanya kepada biksu, apa rahasia kehidupan yang benar-benar makmur. Dengan senyum tenang, sang biksu mengambil sebuah guci kecil dari tanah liat dan mengisinya dengan air hingga penuh. Guci ini sudah penuh, kata sang biksu. Sama seperti pikiranmu yang sudah penuh dengan keyakinan tentang apa arti kemakmuran. Jika kamu ingin belajar sesuatu yang baru, pertama-tama kamu harus mengosongkannya. Pria itu, yang penasaran, menghabiskan hari-hari merenungkan pelajaran tersebut. Dan perlahan-lahan, ia menyadari bahwa kemakmuran sejati bukanlah tentang memiliki lebih, melainkan tentang memahami lebih, merasakan lebih, dan hadir lebih dalam kehidupan. Saat kita berhenti hanya mencari hasil-hasil eksternal dan mulai menghargai apa yang sudah kita ketahui, serta apa yang masih bisa kita pelajari, hidup mulai mengejutkan kita dengan kelimpahan dalam segala bentuknya. Jadi, lihatlah ke dalam dirimu. Tanyakan, apa kekayaan batin yang sudah kumiliki dan bagaimana aku bisa menggunakannya untuk menciptakan lebih banyak kemakmuran di sekitarku. Karena itulah yang benar-benar membuat perbedaan. Apakah kamu pernah menyadari bagaimana pikiran manusia cenderung fokus pada apa yang kurang, pada apa yang salah, atau apa yang seharusnya berbeda? Kebiasaan melihat pada kekurangan alih-alih kelimpahan adalah salah satu penghalang terbesar untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa rasa syukur bukan sekadar perasaan indah. Itu adalah kekuatan yang mampu mengubah realitas kita secara menyeluruh. Pikiran yang penuh rasa syukur melihat peluang di mana orang lain melihat masalah. Ia menemukan alasan untuk tersenyum bahkan di saat-saat sulit. Ketika kita menumbuhkan rasa syukur yang tulus, kita mengirim pesan kuat kepada alam semesta. Aku menghargai apa yang sudah kumiliki, dan karenanya aku siap menerima lebih banyak lagi. Sebuah kisah Buddha menceritakan tentang seorang petani yang setiap hari mengeluh tentang hidupnya. Ia berkata bahwa rumahnya terlalu kecil, pekerjaannya melelahkan, dan ia tidak pernah merasa cukup. Lelah mendengar keluh kesahnya, seorang bijak di desa menyarankan, bawa kambingmu masuk ke dalam rumah dan hiduplah bersamanya selama seminggu. Petani itu merasa aneh, namun ia mengikuti saran tersebut. Seminggu kemudian, ia kembali dengan putus asa. Rumahku malah jadi lebih parah. Sekarang selain sempit, rumahku kotor dan bising. Orang bijak itu lalu berkata, sekarang keluarkan kambingmu. Keesokan harinya, petani itu kembali dengan senyum. Rumahku belum pernah terasa begitu lapang dan tenang. Rumah yang sama, kehidupan yang sama. Tetapi dengan perspektif yang baru, ketika kita mulai menyadari apa yang sudah kita miliki, dan bukan hanya apa yang kurang, kita membuka ruang bagi lebih banyak berkah untuk masuk. Cobalah tes kecil sekarang. Pikirkan 3 hal yang patut kamu syukuri saat ini. Mungkin sesuatu yang sederhana, seperti senyuman yang kamu terima hari ini atau kenyataan bahwa kamu ada di sini untuk mencari pertumbuhan. Rasa syukur adalah sebuah latihan. Semakin sering kita melatihnya, hidup kita pun semakin penuh makna dan kemakmuran. Sekarang, beritahu aku, apa saja yang patut kamu syukuri dalam hidupmu? Banyak orang menghabiskan hidup mereka menunggu momen yang sempurna. Menunggu memiliki lebih banyak uang untuk memulai suatu proyek. Menunggu merasa lebih percaya diri
untuk mengejar impian, menunggu kondisi berubah agar akhirnya bisa bahagia. Tetapi ajaran Buddha mengajarkan satu kebenaran yang membebaskan. Momen yang sempurna tidak pernah datang, karena ia sudah ada di sini, sekarang. Gagasan bahwa suatu hari nanti semuanya akan teratur adalah ilusi yang membuat kita terjebak. Hidup tidak dimulai ketika kamu mencapai tonggak tertentu. Hidup sudah terjadi. Setiap tarikan napas, setiap pengalaman, setiap detik kecil adalah kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Seorang guru Zen pernah ditanya oleh muridnya yang tidak sabar, "Guru, kapan aku akan menemukan jalanku?" Guru itu tersenyum dan menjawab, "Kamu sudah berada di dalamnya." Jawaban ini mungkin terdengar sederhana, tetapi mengandung pelajaran mendalam. Tidak ada tujuan akhir di mana segalanya akan terselesaikan secara ajaib. Perjalanan adalah tujuannya sendiri. Dan satu-satunya cara untuk hidup sepenuhnya adalah dengan merangkul saat ini, bukan menundanya untuk masa depan yang tidak pasti. Jadi, jika ada sesuatu yang ingin kamu ubah atau capai, berhentilah menunggu. Mulailah dengan apa yang kamu punya di tempat kamu berada, dengan cara yang kamu bisa. Transformasi dimulai pada saat kamu memutuskan untuk hidup dengan niat dan kehadiran. Tarik napas dalam-dalam, lihatlah sekelilingmu. Momen terbaikmu selalu adalah saat ini.